Ini semut ciptaan Allah. Ini semut pekerjaannya zikrullah, bertasbih. Semut bertemu dengan rezekinya pasti dengan hidayah Allah. Itu zikir. Mata lihat semut, mata lihat pepaya, yang diingat Allah. Itu tafakur. Zikir dengan akal pikiran. Bagaimana tafakur? Tadi diberikan makanan pepaya. Jadi bagusnya sebelum sahur itu makan buah-buahan dulu. Ada pepaya. Tapi ada semut kecil sekali. Ini semut kecil. Jalannya lincah. Ini otaknya sebesar apa? Gimana semut ini bisa tahu pepaya yang disembunyikan? Sedang saya aja lupa pepaya itu di mana. Gimana ini semut-semut bisa terus berjalan? Bagi kita mungkin 1 meter, bagi semut, jauh itu berapa kilometer ya entah. Tapi gimana ini kepalanya ini isinya apa? Kenapa dia bisa tahu? Ini semut ciptaan Allah. Ini semut pekerjaannya zikrullah, bertasbih. Semut bertemu dengan rezekinya pasti dengan hidayah Allah. Itu zikir. Mata lihat semut, mata lihat pepaya, yang diingat Allah. Itu tafakur. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak punya sayap tidak? Punya sayap tidak, Pak? Tidak. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab, Pak. Bapak dari mana, Pak? Oh, coba dari Pekalongan saya nanya. Di Pekalongan ada cecak tidak, Pak? Banyak. Ada nyamuk tidak? Cecak makanan nyamuk, nyamuk makanan cecak. Kok betul jawabannya? Yang mana, Pak? Jangan gugup, kan? Cecak makanan nyamuk atau nyamuk makanan cecak? Cecak makan nyamuk, nyamuk makan. Tenang, Pak, ya, saya mengerti Bapak kurang tidur ya. Cecak makan nyamuk, nyamuk makan cecak. Benar gitu di Pekalongan begitu, Pak? Tapi nggak apa-apa, saya tidak suka berdebat, Pak, ya. Asal apa aja yang Bapak suka, asal Bapak sehat, saya bahagia, Pak. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedatengin cecak. Ayo sebelahnya aja jawab. Cecak gimana? Nyamuk ngedatengin cecak. Jadi yang hebat itu cecak nyari rezeki atau rezekinya ngedatengin cecak? Jadi dalam hidup ini mana yang lebih hebat? Kita nyari rezeki, rezeki ngedatengin kita. Kan? Benar gitu, Pak? Panjenengan sudah berapa tahun usianya? 45. Udah lama belum? Udah lama ya, berarti sebentar lagi ya. Makan terus? Sudah makan belum? Belum, saya tidak nanya pagi ini, Pak. Maksudnya sudah makan belum? Kemarin makan apa? Makan ayam. Ayam. Yang melahirkan ayam siapa? Bapak nggak apa-apa, Bapak ini. Jadi bayangkan ibu ayam hamil, melahirkan ayam, telur ya, telur menetas, dibesarkan, itu rezeki Bapak, Pak. Segitu lamanya, belum lagi berasnya dari Cianjur, belum lagi garamnya, belum lagi sambal itu macam-macam, ngumpul ke meja, ke piring Bapak, betul tidak? Kalau Bapak nyari satu-satu makanannya bisa makan tidak? Gimana? Mau nyari telur ayam harus cari ayam hamil, harus di USG dulu, sudah bisa menetas belum? Wah repot.
mau makan garam ngeringin laut dulu, mau bikin terasi maka harus nyari udang dulu, stres kita apa enggak makan. Jadi kita dengan cecak tuh mirip. Rezeki yang ngejar kita memang ikhtiar tapi tidak sebanding dengan rezeki ketemu kita. Yang tadi sahur lihat apa aja, gimana di penghujung malam kita bisa ngumpulin makanan sebanyak itu? Semuanya Allah yang ngatur. Mata lihat makanan, hati ingat Allah. Ya Allah, Engkau datangkan ini setiap waktu. Pas tadi makan itu ada yang ngirim Pak syariatnya sop ikan, aduh ya lihat itu ya ikan tuh, ya Allah ikan ini jauh-jauh dari mana nyampe sekarang ke depan ke mihrab di masjid, ada bumbunya, ada tomat, ini dari mana bergabung? Saya lihat itu bumbunya itu macam-macam, ya Allah ngumpul di sini. Belum lagi ada nasinya, nasi porang dari umbi-umbian porang diatur ke sini, ya Allah tiap hari seperti ini. Mata lihat makanan, hati ingat Allah, gitu. Itu zikir. Ini kan lihat saya kan, lihat saya enggak? Aagim ciptaan siapa? Yang membentuk diri ini siapa? Harusnya mata lihat Abdullah Gimnastiar, hati ingat Allah. Sama bapak lihat istri juga, ya Allah ini ciptaanmu, ini milikmu. Bapak nggak usah ngomong, kok pas saya bangun ada nenek-nenek di samping saya, berarti bapak kakek-kakek ya kan? Iya dong, kalau kita udah sepuh. Kenapa ya dulu istri saya nggak gini sekarang jadi begini? Ay bapak gimana? Karena kita milik Allah. Kalau kita milik kita jangan tua, bayi aja terus. Tapi kita milik Allah, benar? Termasuk kalau melihat tubuh ini, ya Allah Engkau yang menciptakan semua ini, ada jari, ada kuku, ada kulit. Alhamdulillah ya Allah, yang manjangin cuman kukunya aja. Gimana kalau manjangin jarinya? Tiap Jumat potong jari mau? Ya Allah, diatur kukunya keras di ujung kulit. Coba kalau kukunya lembek gimana? Geli Pak. Ini kan ngegaruk jadi enak karena keras kukunya. Untung kuku ini diatur oleh Allah, tidak ada darahnya dan tidak sakit waktu digunting. Betul tidak? Diatur. Bapak bercermin lihat gigi, alhamdulillah. Untung gigi kita berhenti tumbuhnya. Gimana kalau terus tumbuh? Makin makin tua panjang-panjang gigi ini nggak bisa. Alhamdulillah. Padahal lihat gusinya lembut, keluar gigi yang keras. Gimana kalau dibalik? Gusinya keras, giginya lembut. Gimana kita makan daging? Halo. Lidah untung tidak kepanjangan, ya kan? Coba kalau kepanjangan di mana nyimpennya? Air ludah alhamdulillah pas dan warnanya juga bening. Coba kalau hitam air ludah atau merah Pak, dan banyak lagi mengalir terus, horor, ya kan? Bapak bisa bayangkan istri bangun tidur di sini darah, kan bapak ngejerit ya kan, langsung megang leher takut udah dihisap darahnya. Masya Allah. Jadi setiap lihat diri saja yang diingat siapa? Pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa berhenti nggak kita zikir?
Hanya dengan satu niat, melihat ciptaan Allah. Sayangnya baru lihat pemandangan indah, Masya Allah, pemandangan indah, lihat ciptaan Allah. Lah yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Semua ciptaan Allah. Dengan satu niat saja, ya Allah, saya ingin menafakuri ciptaanmu. Mata kepada ciptaan, hati kepada penciptanya. Jadi zikrullah tuh, sebab setiap waktu kita pasti melihat sesuatu, dan yang kita lihat adalah ciptaan Allah. Benar? Makanya yang paling nikmat dalam hidup itu semuanya ciptaan Allah. Hanya ciptaan Allah ini ada yang halal dilihat dan ada yang haram dilihat. Jangan yang lihat, oh ini ciptaan Allah, ya kalau haram ya jangan dilihat. Kalau yang halal jadi pahala, kalau yang haram jadi dosa. Sama-sama bisa zikrullah, tapi yang itu bagian dipalingkan pandangannya. Semuanya milik Allah. Jadi kalau lihat pohon, mata ke pohon, hati ke Allah. Ini daun, apa yang dikerjakan daun? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya. Angin bertasbih, petir bertasbih, awan bertasbih, air bertasbih. Suara apa, Dek? Suara Aagim, ya. Itulah sebabnya saya tidak menggonggong. Dulu menggonggong, Pak. Suara apa? Anjing. Aduh, saya tersinggung ya, senjata makan tuan. Semuanya. Nah, suara burung. Suara apa itu? Suara Agim. Ada suara kuntilanak katanya, ya saya tidak pernah dengar dan tidak berminat mendengar. Kalaupun nanti misalkan sedang camping, ya udah, itu suara kuntilanak ciptaan Allah juga. Betul? Emang kuntilanak menciptakan dirinya sendiri? Enggak. Itu jin lah mungkin yang ada namanya, karena di luar negeri disebut kuntilanak nggak dikenal ya. Sama semuanya, ular, termasuk anjing, babi, yang itu seksi haram. Jadi tidak boleh kalau lihat babi langsung jadi dendam. Babi nggak pesen jadi babi. Babi memang qadarullahnya jadi makhluk bagian haram sebagai ujian kepada kita. Tidak usah jadi jahat ke babi, enggak, dia bertasbih juga, hanya bagian haram saja. Kita jauhi, jangan memakan, jangan memperjualbelikan, kita dapat pahala gitu ya. Semuanya. Nah, karena semua makhluk ini ciptaan Allah, milik Allah, siapa yang ngurus kita? Siapa yang ngurus kita? Kita bisa mengurus diri ini tidak? Jawab. Bisa ngurus apa kita ini? Paling mandi, gosok gigi juga nggak bersih, mandi juga jarang, bener? Apa yang kita tahu tentang tubuh ini? Nggak tahu. Coba, Dek, komposisi air mata gimana? Bingung. Bagaimana supaya rambut ini tumbuh? Ayo deh, apa aja bahan baku tuh rambut? 1, kawat lentur. 2, ijuk. Kita nggak tahu rambut ini tumbuh bagaimana, benar? Ada 2 nikmat di rambut ini. 1, nikmat di luar atau di atas kulit kepala, yaitu rambutnya. Yang kedua, nikmat di dalam kulit kepala, yaitu
akarnya. Ini dua-duanya nikmat, karena kalau cuma ada akar nggak ada yang nongol, gundul. Kalau cuma ada yang tumbuh nggak ada akarnya, cukup sekali disisir, gundul juga. Masya Allah, kita tidak tahu.